Shalom, selamat datang kembali dalam renungan harian kita. Hari ini, kita memasuki hari ke-7 dengan tema yang luar biasa, terangkat ke sorga dalam kereta berapi. Mari kita bayangkan sejenak pemandangan di tepi sungai Yordan. Ilya, sang nabi besar, berjalan bersama murid setianya, Elisa. Mereka tahu, saat perpisahan itu sudah dekat. Di tengah suasana yang kusyuk ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam doa. Tuhan, bimbinglah langkah kami agar tetap setia sampai garis akhir, sama seperti hamba-Mu Ilya. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian akan kuasa dan kasih-Mu yang tak terbatas. Amin. Perjalanan iman Ilya mencapai puncaknya dengan cara yang spektakuler. Ia tidak mengalami kematian biasa seperti manusia pada umumnya. Kitab suci mencatat sebuah peristiwa agung yang tiada duanya. Mari kita buka dan baca bersama dari 2 Raja-Raja, pasal 2, ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda-kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Ilya ke sorga dalam angin badai. Wow, coba kita renungkan betapa dahsyatnya momen itu. Kereta berapi dan kuda-kuda berapi turun dari langit. Ini bukan sekadar kendaraan biasa, melainkan manifestasi dari kemuliaan dan kehadiran Allah sendiri, yang sering disebut sebagai Shekinah. Peristiwa ini menunjukkan betapa Tuhan sangat menghargai dan mengasihi hamba-Nya yang telah hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Penjemputan Ilya adalah sebuah deklarasi surgawi bahwa kesetiaannya di bumi disambut dengan kemuliaan yang tak terlukiskan di sorga. Angin badai yang mengangkatnya melambangkan kuasa Allah yang tak tertandingi, yang mampu melakukan hal-hal yang melampaui akal dan logika manusia. Ilya menjadi gambaran nyata, sebuah prototipe, bahwa hidup yang dijalani dengan intim bersama Tuhan tidak akan berakhir sia-sia. Akhir dari perjalanannya bukanlah kehancuran, melainkan kemenangan mutlak. Ia tidak melewati lembah kematian, melainkan diangkat langsung ke dalam hadirat Sang Pencipta. Ini adalah sebuah janji visual yang luar biasa bagi kita semua, bahwa mereka yang berjalan bersama Tuhan akan mengalami akhir yang mulia. Kesetiaannya yang tak tergoyahkan, keberaniannya menghadapi raja-raja jahat, dan hatinya yang senantiasa tertuju pada Tuhan, semuanya diperhitungkan dan diganjar dengan cara yang paling agung. Sekarang, bagaimana kita bisa menerapkan kebenaran ini dalam hidup kita sehari-hari? Seringkali, kita begitu sibuk mencari pengakuan, pujian, atau penghargaan dari dunia. Kita bekerja keras, melayani, dan berbuat baik. Namun hati kita mungkin masih mengharapkan tepuk tangan dari manusia. Kisah Ilya mengingatkan kita untuk mengalihkan fokus kita. Fokuslah pada upah surgawi yang kekal, bukan pada pengakuan duniawi yang sementara. Dunia mungkin tidak selalu melihat atau menghargai kesetiaan kita. Mungkin ada saat-saat di mana pengorbanan kita terasa sia-sia, di mana kebaikan kita dibalas dengan ketidakpedulian, atau bahkan penolakan. Namun, ingatlah, mata Tuhan selalu tertuju pada kita. Dia melihat setiap doa yang kita panjatkan dalam kesunyian, setiap tindakan kasih yang kita lakukan tanpa pamrih, dan setiap langkah iman yang kita ambil di tengah keraguan. Coba bayangkan sebuah matahari terbenam yang indah. Saat sang surya mulai turun di ufuk barat, ia melukis langit dengan warna-warni yang memukau. Ada semburat jingga, merah, dan ungu yang begitu megah. Meskipun fisiknya sudah tidak terlihat lagi oleh mata kita, cahayanya, keindahannya, dan kehangatannya masih tertinggal di angkasa, memberikan kesan yang mendalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Seperti itulah seharusnya hidup seorang hamba Tuhan yang setia. Mungkin suatu hari nanti kita tidak lagi ada di dunia ini, tetapi warisan iman, kasih, dan kesetiaan yang kita tinggalkan akan terus bersinar, menjadi inspirasi dan kesaksian bagi generasi selanjutnya. Kehidupan kita menjadi sebuah cahaya kemerahan yang indah di langit, yang mengingatkan orang lain akan kebesaran Tuhan yang kita layani. Jangan pernah lelah berbuat baik, jangan pernah menyerah dalam kesetiaan, karena upah kita tidak datang dari dunia ini, melainkan dari Bapa di sorga. Dari seluruh perjalanan ini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan yang indah dan menguatkan. Akhir dari sebuah perjalanan iman sejati bukanlah titik, melainkan koma. Bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari persatuan abadi dengan Sang Pencipta. Kenaikan Ilya adalah jaminan bahwa hidup yang dipersembahkan sepenuhnya bagi Tuhan akan berujung pada kemuliaan. Ini bukan tentang menjadi sempurna, karena Ilya pun memiliki kelemahan. Ini tentang memiliki hati yang terus-menerus kembali kepada Tuhan, hati yang haus akan hadirat-Nya, dan komitmen untuk setia sampai akhir.
Kematian bagi orang percaya bukanlah sebuah tragedi, melainkan sebuah gerbang kemenangan menuju rumah Bapa, di mana kita akan bersatu kembali dengan Dia yang kita kasihi dan layani seumur hidup kita. Perjalanan kita di bumi ini adalah sebuah persiapan untuk kekekalan yang mulia itu. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk teladan hidup hamba-Mu Ilya. Kami berdoa, biarlah hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Dari sekarang sampai pada akhir hayat kami, kuatkan kami untuk tetap setia dalam perkara kecil maupun besar, agar kelak kami pun boleh disambut dalam kemuliaan-Mu. Sekarang, mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ingatlah selalu, kesetiaan di bumi akan menghasilkan kemuliaan di surga. Terima kasih telah mengikuti renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar lebih banyak orang diberkati. Sampai jumpa besok.